Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, insya-Allah kami doakan mudah-mudahan kami dan tuan-tuan serta puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, diberikan ketenangan jiwa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia. Pertanyaan tersebut seperti ini. Baik. Inti daripada pertanyaan dari saudara kami yang mulia, Kang Sukma, apa perbedaan mendirikan salat dan mengerjakan salat? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, salat itu artinya doa. Ada 4 amaliyah ibadah yang bermakna sama, yaitu maknanya adalah doa. Yang pertama salat, yang kedua sholawat, yang ketiga zikir, yang keempat adalah doa. 4 amaliyah ibadah ini bermakna sama, yaitu doa. Doa adalah berhadap-hadapannya antara hamba dengan Tuhannya, antara ciptaan dengan yang menciptakannya. Kalau kita melihat di dalam Quran maupun di dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggunakan kata qoma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kata qoma. Qoma itu artinya mendirikan. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah ayat 43. Ayatnya seperti ini. Jadi, wa aqimas salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Begitu pula di dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya seperti ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata qoma juga. Wa tuqimas salata. Nah, kata mendirikan dengan kata mengerjakan dalam bahasa Arab, mendirikan menggunakan kata qoma. Akar katanya seperti ini.
Sedangkan menggunakan kata mengerjakan, maka menggunakan asal kata fa'ala atau amila. Namun jarang kita menemukan dalam Quran dan jarang pula kita menemukan dalam hadis yang menggunakan kata amila, yang menggunakan kata fa'ala. Kita lebih sering menggunakan dengan kata qoma, wa iqamis salata, wa aqimas salata, wa tuqimas salata. Lebih sering menggunakan kata mendirikan atau kata qoma. Lalu apa perbedaannya antara mendirikan dengan mengerjakan? Apa perbedaan antara mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki berbaju putih berambut hitam, malaikat Jibril menanyakan 3 rukun agama di sana. Yang pertama menanyakan Islam, yang kedua menanyakan iman, dan yang ketiga menanyakan ihsan. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Jadi dari hadis ini kita dapat memahami Islam itu terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, yang kelima haji. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata, dan kamu mendirikan salat. Maka kita dapat memahami bahwa setiap muslim yang mumayyiz, yang sudah akil balik, wajib bagi mereka untuk mendirikan salat. Ya. Jadi setiap muslim yang sudah mumayyiz, yang mukallaf, yang sudah akil balik, wajib bagi mereka untuk mendirikan salat. Karena mendirikan salat adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa kita wajib mendirikan salat namun tidak wajib mengerjakan salat? Maka di sini kita harus memahami perbedaannya. Tentu apa yang kami sampaikan bukanlah kebenaran absolut. Apabila ada penyampaian yang berbeda dengan kami, maka tak masalah, tak mengapa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mendirikan salat. Apa itu mendirikan salat? Mendirikan salat itu adalah mengerjakan salat, ya, adalah melaksanakan salat yang dititik beratkan kepada syarat dan rukun salat. Ya. Jadi mendirikan salat itu lebih kepada gerakan jasad. Ya, mulai 13 rukun salat dengan sunnah-sunnahnya. Jadi mendirikan salat itu lebih dititik beratkan kepada perbuatan jasad. Jadi kita semua ini diwajibkan untuk mendirikan salat. Maksudnya adalah mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, yaitu perbuatan jasadnya, perbuatan syariatnya, itu mendirikan salat. Lalu mengerjakan salat itu seperti apa? Mengerjakan salat ini berat.
Kenapa dia berat? Karena solat adalah mi'rajnya orang muslim. Maka mengerjakan solat ini, kita jarang menemukan dalam Quran maupun hadis menggunakan kata fa'ala, menggunakan kata amila. Artinya kita wajib mendirikan solat, tapi tidak wajib mengerjakan solat. Kenapa? Karena mengerjakan solat ini berat. Karena solat adalah mi'rajnya orang muslim, mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa mengerjakan solat itu berat? Karena yang solat harus 4. Yang pertama, jasadnya solat. Makom ini dikenal dengan solat syariat, yaitu jasadnya solat, mengerjakan 13 rukun solat beserta sunnah-sunnahnya. Ini makom yang pertama. Yang kedua, hatinya solat. Hatinya solat. Inilah solat tarekat. Yang ketiga, jiwanya solat. Inilah solat makom hakikat. Yang keempat, ruhnya solat. Rahasianya solat. Inilah solat makom ma'rifat. Ketika sudah mengerjakan empat-empatnya, jasad solat, hati solat, jiwa solat, maka gabungan dari 3 ini menjadikan yang disebut dengan rahasia yang solat, atau solat ma'rifat, atau solat yang tiada henti, solat yang abadi, solatud daimun. Jadi mengerjakan solat itu berat. Itulah kenapa kita diwajibkan mendirikannya saja. Karena saya pribadi juga sepertinya belum sanggup untuk sampai mengerjakannya. Kalau kita lihat Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di sini masih menggunakan kata mendirikan. Tapi setelah kalimat ini dilanjutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis shalah, ada waqaf, dan dirikanlah salat. Masih di sini ada kata mendirikan. Dilanjutkan oleh kalimat selanjutnya, innas salata, kata mendirikan di sini hilang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat. Jadi kata mendirikannya hilang pada kalimat yang kedua. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang dimaksud adalah yang sudah mengerjakan salat. Kang Sukma, tetangga saya rajin ke masjid, tapi masih sering menggunjing tetangganya, masih sering membicarakan aib tetangganya. Membicarakan aib adalah sebuah perbuatan keji dan mungkar. Maka rumus yang mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bisa saja tetangganya bapak itu hanya mendirikan saja, namun tidak mengerjakan salat. Karena ketika orang sudah insya Allah bisa mengerjakan salat, maka salatnya daimun, salatnya berkekalan. Karena mengerjakan salatnya menggunakan 3 makom. Makom jasad, makom hati, makom jiwa. Sah. Jadi yang namanya mengerjakan salat itu Allahu Akbar, jasadnya bersyariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya bertarekat karena Allah. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar, ruku, jiwanya berhakikat, jiwanya merasa digerakkan oleh Allah. Jadi kesadarannya, jiwanya, nafsnya merasa digerakkan oleh Allah. Hatinya berkalam Allah, Allah dan mengerjakannya karena Allah. Jasadnya melakukan gerakan solat, mendirikan solat dengan syariat, dengan 13 rukun solat dan sunnah-sunnahnya. Maka ketika jasad bersyariat, hati bertarekat, jiwa berhakikat, insya Allah di sanalah akan muncul rasa di dalam rahasia yang kita kenal dengan solat ma'rifat. Artinya Allah mengagungkan dirinya sendiri. Sifatlah yang memuji zat, Muhammadlah yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ahad, Ahmad, Muhammad, Allah, sifat zat, insya Allah. Jadi Tuhan yang mulia, perbedaan antara mendirikan solat dan mengerjakan solat di situ. Mendirikan menggunakan kata qoma dan dititik beratkan kepada perbuatan jasadnya. Sedangkan mengerjakan solat itu akan tidak bisa, artinya akan menggunakan kata fa'ala atau amila. Tapi mengerjakan solat ini berat, karena tidak semua orang mampu mengerjakan solat. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita mendirikan solat dan tidak mewajibkan kita untuk mengerjakan solat, karena mengerjakan solat adalah mi'rajnya muslim. Memang ada pendapat lain yang berpendapat bahwa mendirikan seperti ini, mengerjakan seperti ini. Tapi kami berpendapat sesuai dengan pengalaman yang kami rasakan. Apabila tidak sepakat, silahkan tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, baik bagi diri kami dan insya Allah kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak datang dari diri kami. Apabila salah itu datang dari diri kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.